Mudah-mudahan kesempatan ini apa yang akan disampaikan oleh guru kita, ya, selain juga nanti Agim, insya Allah, alhamdulillah sudah masuk, dan juga nanti Pak Erik akan menyampaikan materinya, banyak manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada seluruh yang hadir dan kepada guru kita yang akan menyampaikan motivasi kali ini. Jadi Bapak Ibu yang baik, bagi orang yang beriman, wabah ini adalah rahmat. Jadi orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian itu karena salah menjawabnya. Jadi jangan pernah risau dengan persoalan hidup yang akan kita hadapi, baik yang sedang dihadapi. Yang kita risaukan itu adalah salah menyikapinya. Jadi kalau ada ujian, pasti soal itu sudah diukur oleh yang mengujinya. Ujian SD pasti sudah diukur oleh sekolah yang memberikan, sehingga pas untuk SD, ujian SMP, demikian pula ujian SMA, kuliah, dan sebagainya. Termasuk saat wabah ini, semua kita hadapi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Adil. Oleh karena itu, yang lulus dan yang tidak lulus tergantung bagaimana cara menyikapinya. Nah, menurut Rasulullah SAW seperti ini, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman, mukmin. Inna asabatu sarra'u syakar. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairulah, maka itu baik baginya. Wa idza asabatu darra'u sabar. Dan ketika dia diberikan ujian, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Ada 4 kejadian aja, ada yang bahagia dan sengsara. 1, kalau berbuat baik, ya banyak yang berbuat baik, tetapi kalau nggak pakai kuncinya, kita susah bahagia. Apa kuncinya berbuat baik? Ikhlas. Tidak semua orang berbuat baik itu bisa bahagia dan mulia, kecuali orang yang punya hati yang ikhlas. Dan ini harus dipelajari. Gimana orang ikhlas tuh? Kalau tubuh tuh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tapi tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Atau seperti akar pohon, menumbuhkan, rindang, berbunga, berbuah, tapi dia tidak pernah menonjolkan diri. Atau seperti matahari, terus memberikan yang terbaik, tak harap kembali. Orang-orang yang ikhlas, lakukan apapun, ya Allah, hanya semata-mata saya mencari ridho-Mu agar Engkau ridho. Nah, ini dia akan tangguh. Makin kita berharap dipuji, dihargai, dikagumi oleh manusia, pasti makin lemah. Orang-orang yang ikhlas adalah manusia tangguh. Suatu saat kan pernah diisyaratkan, Allah menciptakan gunung dan dunia ini berguncang. Lalu Allah ciptakan gunung. Nah, dengan gunung dunia ini jadi stabil. Lalu adakah yang lebih kuat dari gunung? Ada, yaitu besi. Nah, dengan besi gunung bisa hancur. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Dengan api besi jadi lumer. Adakah yang lebih kuat dari api? Ada, yaitu air. Dengan air api padam. Adakah yang lebih kuat dari air? Ada, yaitu angin. Dengan angin api air diangkat, dihempas. Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada, yaitu orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu.
manusia yang paling tangguh adalah orang yang paling ikhlas dalam melakukan apapun. Yang kedua, siapakah orang yang bekal hebat? Yaitu orang yang kalau dia tergelincir, dia segera tobat. Nah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang yang terus minta ampun itu pemberani, karena banyaknya orang tidak berani ngaku kesalahannya, tidak berani mengakui kekurangan kesalahannya, sibukannya menyalahkan orang lain. Padahal orang yang tobat itulah yang akan diberi 3 hal menurut Rasulullah. 1, hatinya akan diberi ketenangan, wa min kulli daikin makhrajan. Yang kedua, akan diberi jalan keluar dari masalah apapun. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan orang-orang yang hatinya betul-betul banyak minta ampun, mengakui salah, mengakui dosa, meminta ampun, berhenti dari maksiat dan banyak berbuat baik, itu biasanya hatinya tenang, ada jalan keluar dari masalah apapun, dan ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Makanya menghadapi kesulitan apapun, kalau kita sulit, jawabannya adalah perbanyak tobat. Tidak banyak orang yang bisa bertobat. Orang nyalahkan orang lain banyak, tapi orang ngakui kesalahan hanya manusia-manusia perkasa. Menyalahkan orang lain itu sangat mudah dilakukan, tapi mengevaluasi diri hanya milik manusia-manusia hebat. Makanya gunakan saat wabah ini untuk evaluasi diri, untuk menemukan kekurangan kesalahan diri dan perbanyak tobat. 3, kunci yang ketiga, kita ini selalu akan dapat karunia setiap saat dalam aneka bentuk. Kita bisa nafas, bisa kedip, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bangkit, banyak sekali. Tetapi nikmat yang ada ini tidak pernah jadi kebaikan dan tidak bisa dinikmati kecuali oleh orang yang tahu syukur. Jadi mohon maaf ya, orang-orang yang tidak bisa bersyukur, dia akan menjadi orang yang lemah, karena dia hidupnya akan gelisah, karena dia hidupnya akan kecewa, sedih, sakit hati, padahal nikmat yang ada sangat banyak. Jadi salah fokus atau gaplok, gagal fokus. Kalau kita fokusnya kepada keinginan saja, tidak ingat kepada syukur, maka kita tidak bisa menikmati hidup ini. Makanya dalam situasi sesulit apapun, sibuklah melihat karunia Allah. Insya Allah kita bersyukur, dan syukur itu menjadi kekuatan. Orang yang tidak bisa bersyukur, dia akan lemah. Karena sebetulnya banyak sekali nikmat yang bisa kita nikmati kalau syukur, dan banyak sekali nikmat yang akan datang kalau kita syukur. Dan yang keempat, kita kunci keempat, pasti kita ini diuji oleh Allah, pasti ya. Tetapi ujian yang sampai ke kita itu sedikit, bisyai, dibanding dengan nikmat. Dan yang sedikit ini pun, kalau punya kunci yang keempat, yaitu sabar. Sabar itu artinya menahan, ya, menahan diri, mengendalikan diri, mencegah diri dari hal yang tidak disukai Allah. Kalau kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan lisan, mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan pikiran. Nah, kalau kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, namanya sabar. Dari perkataan yang tidak disukai Allah, dari keluh kesah, dari apapun, nafsu yang salah, makin bisa mengendalikan diri, fasobrun jamilun. Maka kita akan menjadi pribadi yang kokoh kuat. Orang yang sabar itu pasti sukses. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi orang-orang yang kurang sabar, dia pasti akan lemah. Asli ini hadirin, lihatlah orang yang tidak mampu menahan amarah, dia akan jatuh. Tidak mampu mengendalikan nafsu, dia akan jatuh. Tidak mampu mengendalikan syahwat, dia akan jatuh. Makanya orang-orang yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan mulut, telinga, pikiran, hati, keinginan,
dialah orang-orang yang akan tangguh dalam hidup ini. Berbuat baik, kuncinya ikhlas, hanya karena Allah. Yang kedua, berbuat salah, segera tobat dan perbanyak istighfar. Setiap saat fokus kepada karunia lalu bersyukur. Dan kalaupun dapat ujian, tahan diri, kendalikan diri dari keluh kesah, dari sikap yang tidak disukai Allah. Insya Allah dia akan diberikan kesuksesan. Itu 4 kunci dalam hidup. Karena hanya 4 kejadian dalam hidup ini. Berbuat baik, kita ada kesalahan, setiap saat dapat karunia, kita pun akan diuji. Cuma 4 ini. Dan kuncinya ikhlas, taubat, syukur, dan sabar. Demikian pembukaannya ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa belajar banyak dan Bapak Ibu sekalian dalam waktu wabah ini belajar dengan niat yang baik tentang minimal 4 hal tadi, dan yang lain-lain tentu ya pasti berkaitan ke sana nantinya, tidak akan jauh muaranya ke 4 itu. Lalu dilatih, dipraktekkan, karena antara paham dan bisa beda. Paham berkuda dan bisa berkuda itu beda. Nah, paham itu dengan belajar, bisa itu dengan berlatih. Bisa ikhlas, paham, lalu dilatih, bisa tobat, paham, dan terus berusaha tobat, demikian pula syukur dan sabar. Mudah-mudahan berkah dari pertemuan ini, kita diberikan kemampuan menyikapi episode apapun dalam hidup menjadi sesuatu yang menguntungkan ya. Pokoknya musim wabah ini adalah mengasah gergaji. Ini mengasah gergaji nih. Siapa yang paling rajin mengasah, selesai wabah ini tajam dia, tajam, bisa bermanfaat. Tapi yang salah menggunakan waktu, dia tumpul, malas sekali mengasah, nanti selesai wabah ini yang tumpul tidak kepake. Makanya wabah ini bukanlah beban, wabah ini kesempatan mengasah diri. Terima kasih Pak Erik, Bu Wiwi, dan semuanya ya. Atur nuhun kasadaya Pak Anwar Sanusi dan semua yang hadir. Alhamdulillah, dengan mengucapkan bismillah bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim, kita awali menjadi pribadi yang tangguh dan kreatif di masa penuh berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, inspirasi kita, Gimnastiar, selalu diberikan kesehatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Direktorat Pendidikan Darut Tauhid, Direktur Bu Wiwi Woro Dwi Yulianti, terima kasih. Wakil Direktur Ustadz Anwar Ustadz Mulyana, Kepala Kesehariatan Bu Popon Kurniasi, para Kepala Sekolah Inspiratif Dr. Agus Kurniawan, dan Pak Abdul Razak, Pak Suwardi, Pak Irwan, Pak Bagja, tesisnya dilancarkan, Pak Adi, Bu Ade, Pak Deden, serta Bapak Ibu guru di SMP, SMA, SMK Darut Tauhid yang berbahagia. Para ayah bunda, orang tua di rumah yang selalu mendampingi putra-putri di masa pembelajaran online ini, selalu diberikan kebaikan, lancar urusan, dan lunas semua hutang. Amin. Serta kakak-kakak sekalian, para siswa yang terus menjaga semangatnya sehingga insya Allah menjadi siswa-siswa kebanggaan. Di masa pandemi COVID seperti ini, kita harus memiliki power pada diri kita. Apa itu power? Power itu sebenarnya adalah singkatan dari huruf positif, optimis, willingness, enthusiasm, dan reveal. Kalau kelima ini ada pada diri kita, maka ini bisa sebagai penguat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi kalau orang mau totalitas, bekerja itu memaksimalkan seluruh potensinya, dan dia berharap apa yang akan dia lakukan nanti bermanfaat untuk orang lain. Bukan berpikir
berapa banyak nanti yang saya dapatkan, dimonetize nggak nanti, nggak gitu. Tapi yang dia lakukan itu totalitas maksimal dari dirinya, memiliki dampak manfaat. Maka kata Pablo Picasso, di dalam setiap batu cadas itu terdapat patung yang indah. Dirimu adalah pemahat yang hebat, yang menjadikan batu cadas di dalam dirimu menjadi patung yang sangat indah. Artinya sebuah batu yang sangat keras aja itu bisa dibentuk oleh pemahat yang hebat. Maka kalau Pak Erik bertanya kepada kakak-kakak sekalian, para siswa sekalian, coba sebutkan dengan jujur siapa dirimu yang sebenarnya. Ustadz Rojak membaca, inilah yang dirasakan oleh para siswa-siswa ini sekarang. Ya, Ustadz Bagja Dhani, ya, Master Pendidikan, insya Allah baca. Ada yang jawab dia adalah Wonder Woman, nih. Ada yang jawab saya adalah titipan di dunia saat ini. Ada yang jawab Superman. Coba, ini menunjukkan tekanan yang kuat kepada siswa-siswa kita ini selama belajar di rumah. Ya Pak. Ada yang jawab, lupa. Ya lupa siapa dia. Aduh. Ya, saya adalah penghafal Al-Quran. Amin. Saya nggak tahu. Saya adalah, pakai tulisan Korea, Jepang. Penghuni surga. Amin. Seorang mujahid. Santri banyak dosa. Ini sama dengan apa ini ya? Banyak sekali. Saya adalah calon hafidz, seorang penyuka desain, pelajar. Saya adalah saya. Wah, ya betul ya. Saya adalah saya. Ada seorang animator yang berusaha mencari hal yang tidak membosankan. Saya adalah developer game, calon taruna, santri plus YouTuber pemula, animator. Fahrudin Hasan. Sekarang lagi lanjut S2 ini Pak Duden. Di usia 24 tahun, pernah dapat funding 700 juta. Apa yang dia bikin? Modal 1 juta, bikin Ichibot, robot. Kompetisi kemana-mana, ikut hibah kemana-mana. Kemudian banyak pelajar-pelajar sekolah-sekolah di Jogja konsultasi bikin robot, mengembangkan robot dengan Mas Fahrudin Hasan. Sekarang Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda tahu apa yang terjadi? Di usia 24 tahun kalau ada orang yang mau mengambil Ichibot dari tangan Fahrudin Hasan, itu revenue bisnisnya sama seperti 5 mobil Alphard baru. Jadi mereka belajar, mereka kreatif, tidak hanya sekedar sebagai penonton, sebagai membuat juga. Kalau para santri punya banyak tugas, aktif di YouTube-nya, tambahkan terus, nanti lama-lama semakin memberi manfaat. Kita belajar dari Prof. B.J. Habibie. Betapa beliau itu menjadi sosok yang gigih. Senyum setiap kalau ada persoalan ketemu senyum. Kita lihat Michael Jordan bagaimana menjadi profesional dalam dunia basket. Spesialis lempar 3 angka dan selalu masuk. Dari mana? Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Dia latih terus. Usahanya 2 kali lebih hebat dari orang standar. Prof. Suyanto, sahabatnya gurunda kita, Haji Abdullah Gimnastiar, yang sering bertemu kadang di Bandung, kadang di Jogja. Lalu mendirikan Universitas Amikom. Selalu melihat kejadian negatif dari sisi yang positif. Kalau ingin sejahtera bersama, maka harus mengalahkan ego pribadi. Ego pribadi untuk institusi. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, ketika guru mengajar antusias, ketika pegawai bekerja untuk hal yang terbaik institusi, boleh ego, tapi egonya untuk institusi. Egonya untuk sekolah. Tapi kalau egonya untuk pribadi, nanti yang muncul adalah keinginan yang besar, keinginan yang dihargai. Tapi kalau semuanya dikembalikan, berbuat untuk institusinya, mengajarnya ibadah, bekerjanya ibadah, nanti yang didapatkan adalah keberkahan dan happiness.
senang mengajar, senang sebagai kepala sekolah, senang dimintai apapun, bahagia. Pertanyaan berikutnya adalah, mudah-mudahan, insya Allah, orang-orang hebat berikutnya adalah para santri sekalian. Apa? Mereka dan Anda insya Allah adalah orang-orang hebat. Mereka dan Anda insya Allah adalah orang-orang yang bermasa depan cemerlang. Apa? Hebat adalah cerdas ditambah dengan karakter. Kalau di Darut Tauhid jelas, baku, baik, dan kuat. Maka masuk kita ke ranah yang ketiga, willingness to do more. Pak Erik ingin bertanya kepada para santri sekalian. Pertama, tuliskan 5 keinginan tahun 2021. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa yang membuat kakak bersemangat mewujudkan keinginan itu? Terima kasih. Sekarang pertanyaan nomor 3. Silahkan dari 5 tadi tuliskan hanya 3 saja. Sisakan hanya 3 yang energinya paling besar. Saya melihat dari Zoom ini Ustaz Rojak begitu tertegun ya. Dan konsen membaca chat dari para santri. Apa yang bikin begitu kayaknya terharu ini? Ini luar biasa catatannya. Yang ini adalah menjadi penghafal Quran, Pak. Luar biasa itu. Baik, pertanyaan nomor 4. Setelah 3 tadi, sekarang kakak coba tentukan hanya 1 yang membuat kakak paling bersemangat. Ustadz Agus Kurniawan, Dr. Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Ya, Dr. Agus, apakah ada dari chat-chat khususnya chat-chat SMA yang Ustadz tadi begitu terhenyuh? Membahagiakan orang tua, Pak Erik. Ketika anak punya cita-cita ingin membahagiakan orang tua, pastinya juga kan ketika mereka belajar ataupun mereka menghafal Al-Quran, tentunya juga kan itu menjadi aliran pahala tersendiri gitu ya, ketika misalnya nanti mendapatkan keberkahan, juga keberkahan untuk orang tuanya seperti itu, Pak Erik. Amin, amin. Luar biasa, Zat. Saya sampai merinding, Zat. Baik, pertanyaan kelima, penutup. Untuk apa? Bahkan untuk siapa kakak mau melakukan ini semua? Jawaban-jawabannya hebat sekali. Pak Duden, Pak Agus, Pak Bagja, gimana membaca jawaban-jawaban dari para santri? Ya, ada 2 yang komentar. Ada 2 yang inti, Pak Erik. Ya. Untuk akhirat dan untuk membahagiakan keluarga di sini banyak ya. Orang tua di sini. Ya, semoga tercapai apa yang dia tuliskan begitu, Pak Erik ya. Insya Allah. Amin, amin. Dan jawaban-jawaban ini saya lihat ini menunjukkan investasi dari karakter baku yang sudah dilakukan oleh Darut Tauhid. Antusias terus, ya, jaga terus semangat kita, pandai berterima kasih. Apa cirinya? Tidak mengecewakan. Jadi walaupun dari rumah kita belum bertemu, tapi kita maksimal dalam mengerjakan tugas. Kenapa? Karena yang kita lakukan akan jadi karya. Jadi bersyukur sekali ya Kak Sabrina ini ya, Ustadz Abdul Rojak, masih SMP, semua karyanya dia sudah upload di YouTube. Bahkan dia sudah punya penghasilan dari YouTube, Pak Agus. Dia tidak gunakan. Dia silakan siapa yang mau pakai ya. Ini orang yang luar biasa karena poin Sabrina ini adalah karyanya bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Ya, tetap rendah hati coba, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini bisa lanjut di SMK Darut Tauhid. Kuatkan animasinya karena Ustadz Abdul Rojak punya channel KMSP Studio yang bikin film Battle of Surabaya dan insya Allah Aji Saka yang menunggu COVID nanti akan tayang di Indonesia. Dan satu lagi, orang yang pandai berterima kasih itu
tidak mudah mengeluh. Mengeluh bikin kita capek, tapi kreativitas bikin kita terus terjaga, ingin berbuat lebih banyak manfaat kepada orang lain. Maka sebagai penutup, jadilah kalau dianggap filosofi seperti kopi, seperti wortel, kakak-kakak sekalian, kena air panas mendidih, melempem. Awalnya bersemangat, awalnya keras, awalnya kuat, kena air panas, langsung melempem. Tinggal tambah kentang, brokoli, kata Ustadz Rojak jadi sop. Tapi kalau kayak telur, bening, baik, begitu kena air panas, langsung mengeras. Awalnya baik, bersahaja, begitu ada sesuatu yang tidak diharapkan, yang dijanjikan tidak tercapai, langsung marah, langsung cuek. Tapi coba kalau filosofi kopi, dimakan luwak, biji kopi disimpan dalam perut luwak, dimuntahkan, dikeluarkan bersama kotoran luwak, diambil sama petani menjadi kopi luwak. Bangunan baru di pojok-pojok diletakkan biji serbuk kopi, dimasak, dicium, memberikan keharuman. Jadi pribadi yang kuat tangguh tadi adalah memberikan keharuman kepada banyak orang seperti filosofi kopi. Sebaik-baik kita adalah memberi manfaat. Para santri dari rumah menguatkan orang tua bahagia selama COVID bisa mendampingi anak. Semakin dekat dengan anak, energi positifnya adalah suatu saat orang tua butuh anak ketika tua, anak pun datang karena masa investasinya dulu, orang tua ada ketika anak membutuhkan. Semoga Bapak Ibu, para santri sekalian, sharing ini bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.